Jadi kita itu memang akan terus diuji. Istri ketiga ini lupa bagaimana kecemburuan istri pertama. Dia kalau merenungkan, iya ya, gimana cemburunya istri pertama dengan istri yang kedua, ditambah lagi istri yang ketiga, ditambah lagi yang keempat. Dia hanya memikirkan ini istri keempat datang dan dia melupakan istri yang kedua dan istri yang kedua ya. Yang pertama dan yang kedua. Jamaah rahimakumullah. Apa sebenarnya yang harus dilakukan oleh dia? Seorang laki-laki itu ketika ada di rumahmu, maka dia milikmu. Salah anak. Seorang laki-laki itu ketika ada di kamarmu, dia milikmu. Ketika keluar kamar, milik siapa dia? Milik keluarga. Milik anak-anak, mungkin ada orang tuanya, mungkin ada ibunya. Jadi milik keluarga. Ketika dia keluar dari rumah, ya udah. Dia udah milik orang. Hanya saja itu berat. Itu kalau bicara teori, iya Ustaz, teori. Makanya kadang-kala perempuan itu kalau suaminya kerja merantau 1 tahun gak pulang. Yang penting fulusnya tiap bulan dikirim. Bisa gak dia bersabar? Mungkin dia bersabar. Bang gak apa-apa bang ya, sabar ya, anak-anak masih sekolah. Siap. Tapi tahu suaminya kawin lagi. Jadi kiamat seakan-akan. Maka hendaklah wanita ini memikirkan suaminya kalau ada di rumahnya. Kalau suaminya sedang tidak ada di rumahnya, serahkan sama Allah Azza wa Jalla. Boleh jadi ada suaminya yang kerja dari pagi sampai sore. Ya. Kadang-kala ada yang bermalam di tempat kerjanya. Adapun untuk menahan tadi yang namanya ghairah, kecemburuan, maka dengan cara berdoa memohon kepada Allah. Minta tolong sama Allah. Katakan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Terus baca minta tolong sama Allah Azza wa Jalla. Karena memang wanita itu tingkat kecemburuannya berbeda-beda jemaah. Antum akan melihat ada perempuan yang sama sekali nggak ada kecemburuan. Atau bisa disebut rendah cemburunya. Tapi ada yang perempuan penyemburu banget. Sehingga ujiannya lebih berat lagi buat dia. Dan biasanya kecemburuan itu muncul dari rasa memiliki yang berlebih. Padahal suaminya bukan milik dia. Milik yang pertama, milik yang kedua. Suaminya milik jamaah. Milik berjamaah, bersama-sama. Maka yang perlu diatur tadi bagaimana perasaan memiliki itu perlu dikurangi. Sampaikan bahwasanya suamiku ini memang punya hak dia. Hak dia untuk menikah yang kedua, hak dia untuk menikah yang ketiga, hak dia untuk menikah yang keempat. Itu memang hak dia. Ketika dia menikah lagi, ya dia mengambil haknya. Tapi kan di masyarakat gak kayak gitu. Suami yang nikah lagi dianggap apa? Tidak setia. Dianggap selingkuh. Dianggap mendolimin istri yang pertama. Padahal sejatinya kalau hanya menikah lagi dikatakan kezaliman, tidak. Ingat pekan lalu kita bahas. Ya. Ibu kita Kartini istri keberapa? Istri keempat kan? Nah, biasa aja, nggak ada masalah. Tapi sekarang jadi masalah besar. Maka semoga para perempuan yang pertama para laki-laki ketika antum berpikir untuk menikah lagi, bertakwalah kepada Allah. Jangan hanya berpikir senang-senang. Karena antum akan dimintain pertanggungjawaban oleh Allah Azza wa Jalla. Dan jangan berpikir nikah lagi untuk bangga-banggaan. Berapa istrinya? 4 kurang 2. 4 kurang 2. Enggak, bukan untuk berbangga-banggaan. Tapi niatkan ketika antum memang mau nikah lagi karena untuk memperbanyak umatnya Nabi SAW, untuk menjaga kehormatan diri antum ya. Bukan untuk
berbangga-banggaan. Hadza wallahu alam bissawab.